Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola patah hati versi filsafat stoikisme. Sebelum minggu depan kita pungkasi dengan bagaimana mengelola patah hati versi sufisme, versinya tasawuf. Ini stoikisme ini kan belakangan masyhur sekali, populer sekali. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu, karena menurut hemat saya filsafatnya stoik ini cocok untuk dipakai mereka yang sedang galau. Mereka mungkin termasuk yang sedang patah hati, termasuk yang menghadapi masalah. Stoikisme enak untuk menguatkan diri. Sering saya bilang yang namanya gagasan, pemikiran, filsafat, apapun itu kita harus ngerti dosisnya, porsi dan proporsinya. Dari situ kita bisa mengambil banyak manfaat. Kapan kita harus agak agresif seperti Nietzsche, agak tenang seperti orang-orang stoik, kapan kita harus agak kritis seperti orang-orang dari tradisi filsafat modern awal dan lain sebagainya. Baik, kita awali ya materi malam hari ini tentang stoik. Seperti apa sih orang stoik itu kalau sedang patah hati? Bismillah ya, kita mulai. Saya awali dari sini ya. Saya tidak sengaja tadi membaca bukunya Catherine Rando tentang 7 tipe kepribadian. Salah satu di antara 7 ini tipe stoik. Nanti kita lihat ya, teman-teman ini kepribadian yang bagaimana. Jadi ada 7 tipe kepribadian. Yang pertama idealis, yang kedua realis, yang ketiga pragmatis, yang keempat visioner, yang kelima dissenter, yang keenam kuesioner, dan yang ketujuh stoik. Jadi ada 7 tipe. Sebenarnya banyak teori-teori semacam ini, tapi coba kita lihat yang versi ini ya. Nanti untuk bahan introspeksi kita, aku itu orang yang seperti apa? Yang nomor 1 orang idealis. Idealis itu orang yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus dan pasti terjadi. Ini orang idealis. Hidupnya harus begini, harus begitu, itu orang idealis. Nah, orang seperti ini itu bagus, tapi kadang-kadang dia jadi rentan. Ketika cocok dengan idealismenya, itu dia terus mudah dipengaruhi. Dalam rangka mewujudkan idealismenya itu dia jadi rentan, kadang-kadang mudah tertipu, mudah dipengaruhi. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh promosi-promosi dan lain sebagainya. Misalnya kalian punya idealisme, punya tubuh yang ideal, body goal misalnya. Hari ini kan banyak istilah-istilah seperti itu. Terus kamu diet lah, senam lah, dan lain sebagainya demi ini. Tidak salah, tapi kadang-kadang ada sampai tataran idealis, harus begitu, harus begini. Nah, ini kita rentan mudah dimanipulasi. Jadi mudah ditipu orang karena idealisme kita. Yang kedua, kadang-kadang para idealis ini mimpinya besar, agak jauh dari realitas. Namanya idealis, kata dasarnya ide, hidupnya di angan-angan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Karena ya betapapun kita harus menghadapi kenyataan. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang yang terjebak dalam idealismenya dan sulit menghadapi kenyataan hidup.
Nah, kita orang seperti itu apa tidak, ya monggo teman-teman refleksi sendiri ya. Untuk mengatasi agar tidak terlalu idealis, di buku itu disarankan coba lebih sering mempertanyakan diri. Lebih sering mengambil jarak, kemudian berefleksi, apa seharusnya aku begini? Apa seharusnya dalam hidup itu seperti ini? Nah, ini bagi orang-orang yang merasa idealis. Ya sopo ngerti nanti tiba-tiba temanmu mengkritik dirimu, wah kamu itu terlalu idealis. Nah, coba kamu refleksi ya. Aku disebut idealis itu kira-kira di titik mana? Mana dari ideku atau gagasanku yang tidak membumi? Ini tipe pertama. Biasanya mahasiswa-mahasiswa banyak yang tipenya idealis. Masih pikirannya melangit. Nah, itu cirinya idealis. Ya enggak apa-apa, memang semangat muda kan begitu. Ingin mengubah dunia. Baik, yang kedua, kebalikannya idealis. Kelompok realis. Kelompok realis ini berhenti hanya pada fakta dan kenyataan. Tidak punya visi ke depan. Tidak suka hal-hal yang emosional, perubahan, pengembangan, dan lain sebagainya. Ini orang realis. Ya kalau kalian kadang-kadang kan ketika terlalu idealis, terus temenmu ngajak, mbok kita itu yang realistis. Nah, tapi kalau kebablasan realistis, kita jadi orang realis. Orang realis itu ya wis, pokoknya hidup ini lihat saja kenyataan apa adanya dan terima. Nah, orang realis ini kesulitannya, orang-orang semacam ini berhenti pada fakta, berhenti pada kenyataan. Dia tidak punya mimpi besar. Jadi hidupnya ya sudahlah, hidup mengalir sajalah, diikuti saja kenyataan hidup. Kalau kalian punya prinsip seperti ini, kemungkinan kamu termasuk kelompok realis. Diterima saja kenyataan kalau kita itu situasinya begini, kalau kita itu dari banyak sisi menyedihkan, mengenaskan. Nah, ini biasanya ciri-ciri cara berpikir seperti ini, cirinya orang realis. Kalau teman-teman punya gaya berpikir seperti ini, yo, ayo introspeksi ya. Bukan berarti hidup itu berarti kita tidak realistis, Pak. Yo yang realistis, tapi jangan berlebihan di situ. Kenyataan harus kita terima, tapi bukan berarti kita menyerah, tidak berjuang, tidak punya cita-cita, tidak punya visi ke depan lagi. Baik, itu kebalikannya idealis. Ini orang-orang realis. Kalau di buku itu disarankan coba sekali-sekali kita bertindak sesuai mimpi kita, keinginan kita. Sekali-sekali punyalah mimpi, sekali-sekali hidupkan intuisi kita untuk bermimpi. Nah, kadang-kadang kan orang itu bermimpi saja tidak berani. Kamu kan mungkin kadang-kadang pingin ini, pingin itu, tapi kamu tepis sendiri. Ah, apa ya mungkin. Saya itu pingin kaya raya, Pak. Punya pasangan cakep, punya anak-anak yang hebat-hebat, rumahku tingkat sekian, terus wah kamu kadang-kadang terus kamu potong sendiri, ah cuma mimpi. Dan kamu buang mimpi itu. Mimpi saja kamu tidak berani. Wong mimpi itu gratis. Kapan lagi kamu seneng kalau tidak dalam mimpi? Ya paling tidak mimpi lah wong ya. Jangan sampai nanti ada larangan mimpi, kamu susah lagi nanti. Mumpung masih bisa bermimpi, ayo mimpilah. Mumpung bisa bahagia dalam mimpi, ya lumayan. Ada sisi bahagianya hidup kita meskipun dalam mimpi. Oke, banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kamu bermimpilah setinggi langit tidak apa-apa, tapi ketika menjalani hidup ya pertimbangkan kenyataan juga, biar tidak terjebak jadi orang realis atau orang idealis. Ada lagi yang ketiga, pragmatis. Kalau pragmatis ini definisinya orang yang bisa realis, bisa idealis, tergantung tujuannya.
Ada yang mendefinisikan begini, kalau idealis itu menolak sisi praktis demi prinsip-prinsip. Kalau pragmatis itu menolak prinsip-prinsip demi yang praktis-praktis. Orang sering bilang orang pragmatis itu yang penting tujuannya. Jadi dia bisa saja sangat idealis, bisa saja sangat realistis, tergantung tujuannya apa. Ini pragmatis. Jadi sudahlah Pak, yang penting kan saya paham. Nah, sudahlah Pak, yang penting kan saya bisa kaya. Yang penting kan mimpiku terwujud. Ini namanya pragmatis. Fokus pada hasil. Entah lewat jalan apa. Ini pragmatis. Saya materi kuliah tidak terlalu paham sih Pak, tapi gampang lah, nanti saya ke rumah dosennya bawa salak 55 kilo terus sama apa. Nanti kan dosennya mesti agak kasihan, mosok nggak dilulus ke. Nah ini gaya orang pragmatis kadang-kadang. Yang penting tujuannya terpenuhi. Ya coba kita sering tidak bergaya seperti ini. Mengambil strategi hidup seperti orang pragmatis. Kadang-kadang idealis juga orang pragmatis kalau memang tujuannya seputar itu. Jadi saya itu hidup itu ingin jadi orang yang bisa menghidupkan ide-ide besar saya Pak. Nah, ini nanti ya dia kalau tujuannya itu ya secara pragmatis dia menuju ke sana. Sulitnya orang pragmatis itu dia mudah diombang-ambingkan situasi. Orang pragmatis itu ya kekurangannya memang dia kesulitan di prinsip-prinsip hidup. Dia sering dan mudah terjebak oleh kepentingan-kepentingan hidup. Jadi tujuannya apa itu saja. Makanya hari ini ada istilah-istilah politisasi agama atau politisasi apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mode hidup pragmatis. Jadi sesuatu yang dikejar hanya kepentingan kita saja. Nah, yang penting ini, yang penting itu. Nah, kalau sering-sering pakai kalimat yang penting, titik-titik, itu kemungkinan kita orangnya pragmatis. Jadi, yang penting celananya tidak melorot, saya tadi ada. Sabuknya lupa bawa, ya pakai tali rafia saja yang penting. Nah, ini gaya pragmatis. Ya, sisi yang sangat sederhana itu. Jadi kok lupa ya saya tidak pakai ini. Sudahlah cukup ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini gaya pragmatis. Ya, kita mungkin dalam hidup sering seperti ini. Tapi kalau keseluruhan hidup kita gayanya seperti ini, itu berarti kita orang yang pragmatis. Biasanya orang pragmatis itu tidak mau rumit-rumit. Ngapain sih dibahas rumit-rumit, susah-susah. Intinya kan nilai toh. Ya sudahlah, yang penting nilainya bagus, beres lah. Nah ini orangnya pragmatis. Jadi kuliah kok rajin amat, kan absen itu 75%. Yang 25 kan kita bisa bolos, santai saja lah. Ini cara berpikir yang pragmatis, yang penting kan bisa ikut ujian 75%. Nah ini tipe kepribadian ketiga. Biasanya ya suka yang penting apa, pokoknya apa. Nah ini gaya pragmatis. Ada yang keempat, visioner. Orang visioner ini orang yang hidupnya biasanya penuh energi, meluap-luap, mengejar cita-citanya. Cuma kelemahannya apa? Kadang-kadang dia jadi egois. Hanya ingin menghidupkan mimpinya sendiri, visinya sendiri. Lupa bahwa di sekelilingnya orang itu ya masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Dia tidak peduli kalau itu agak menyisihkan orang lain demi visinya bisa hidup. Visioner itu bagus. Orang selalu mencari sosok yang visioner, punya visi ke depan yang jelas. Tapi kalau tidak hati-hati, menghidupkan visi itu terjebak pada egoisme. Kalau terlalu fokus di situ. Hidup ini kompleks, hidup ini multidimensi. Kadang-kadang kita lupa, kita anggap hidup itu ya hanya tentang visi kita saja. Jadi
mentang-mentang punya ideologi apa atau cara berpikir apa, semuanya mau diseragamkan dilihat dari perspektif itu. Nah, ini kelemahannya. Jadi kan sering itu yang viral-viral itu semuanya ingin diseragamkan begitu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Demi salah satu visi kita, banyak sisi hidup kita yang lain kita korbankan. Yang penting Pak, saya ini baru semester awal, kalau bisa nanti saya lulus tercepat terbaik. Mau kamu kejar itu mati-matian. Dimensi hidupmu yang lain terbengkalai semua. Mungkin hidup sosialmu kering, kemudian kesehatanmu merosot jauh karena kamu melekan terus belajar biar IP-mu tinggi dan macam-macam. Ini sering terjebak di situ. Orang visioner itu kalau ndak hati-hati bablas, tapi visioner bagus. Ya sesekali orang visioner ini kalau nasihatnya di buku itu, yuk agak membumi sedikit, agak realistis sedikit. Kuatirnya kalau terlalu bersemangat, ya kalau cita-citamu terwujud, kalau tidak kamu bisa stres. Hidup itu tidak semulus ceramah. Kalau ceramah sih gampang, saya ngomong kayak gini enak saja, tapi dijalani kan tidak sesederhana itu. Ini saya ngajak, yuk visioner, yuk bermimpi loh. Ya gampang saja kalau ceramah, tapi realitas tidak sesederhana itu. Ya kayak patah hati sejak kemarin kan kita kritisi, kita bahas begini begitu. Kamu tidak ngalami langsung sih enak saja, bisa ketawa-ketawa. Yang ngalami, yang tahu pahitnya, sakitnya. Nah, ya agak membumi lah meskipun kita punya visi besar dalam hidup. Ada lagi tipe pemberontak, dissenter. Tipe pemberontak ini tipe yang berpikirnya agak negatif. Menganggap pokoknya manusia itu palsu, masyarakat itu tidak jujur. Dia ingin keluar dari sistem, dia ingin out of box. Ini tipe pemberontak. Bagus karena dia kritis, tapi juga harus hati-hati karena biasanya orang yang menyendiri itu dapat label negatif dari masyarakat. Berarti mentalnya harus kuat. Pemberontak itu ya harus siap di stigma macam-macam. Kadang-kadang juga dia kehilangan banyak kesenangan hidup. Yang lain asik-asik ngopi, sini yang jungkir balik protes lah, dilaporkan polisi lah dan lain sebagainya. Tipe dissenter memang seperti itu polanya. Ya kalau siap mental ya ayo monggo. Nah sarannya kalau di buku itu yuk, iya sih memang ada banyak hal tidak beres dalam hidup ini, tapi hidup ini tetap indah kok. Jangan murung terus, jangan marah terus. Tipe dissenternya tipe orang-orang yang marah, tipe orang-orang yang tidak puas dengan yang terjadi di sekelilingnya. Ya sekali-sekali hidup itu ya jangan begitu terus. Ya mungkin pada saatnya di timing yang tepat kita marah, kita protes, kita komplain. Tapi di saat yang lain ya kita menikmati hidup lah. Nah itu sarannya untuk yang dissenter. Terus ada lagi tipe kuesioner. Ini para filosof banyak yang seperti ini. Tipe kuesioner itu tipe yang skeptik, selalu ragu, bertanya dan mempertanyakan. Apa-apa ingin dia tahu sampai dalam. Bagus. Khususnya untuk mahasiswa filsafat yang belajar filsafat, dalam banyak hal kita memang perlu kedalaman. Tapi yo tidak harus semuanya diperdalam, nanti kamu capek, waktumu habis. Kalau kamu diskusi filsafat terus, ngopinya kapan? Santai-santaimu kapan? Tapi memang ada orang yang tipe kuesioner ini. Apa-apa ditanyakan. Diajak ngopi pun hakikatnya kopi itu apa kira-kira. Oh no. Jadi apa makna dari kebersamaan kita nongkrong di kafe ini? Misalnya, jadi apa-apa ingin dibahas dalam. Nah, di buku itu dijelaskan khawatirnya nanti kita melewatkan banyak hal.
Kita tidak menikmati hidup. Jangan-jangan kamu asik diskusi filsafat, tidak sadar umurmu tambah. Sadar-sadar loh, ternyata aku sudah jenggoten, temanku sudah punya anak semua, aku masih sumpek dengan baca buku filsafat ini tidak selesai-selesai. Nah, banyak hal terlewatkan dalam hidupmu. Jadi ayolah sadari bahwa tidak semua hal harus didalami. Banyak hal yang ya memang hanya sampai di situ maknanya. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu berlebihan. Saya ingat ada anekdot itu. Satu ketika ada pameran lukisan. Ada lukisannya anak kecil. Gambar pemandangan tapi hanya setengah. Yang atasnya kosong, tapi bawahnya isi gambar. Dia kalau melukis selalu begitu. Itu para filosof membahasnya mendalam itu. Wah, hidup itu memang begitu. Selalu kontras, selalu tidak penuh. Tidak ada yang sempurna. Pokoknya maknanya membahas dalam. Begitu pelukisnya anak kecil tadi diwawancara, kenapa kok kamu ngelukisnya selalu setengah, ada filosofi apa? Dia jawabnya, karena saya tidak nyampe tangan saya, kanvasnya tinggi. Kanvasnya kan besar, jadi saya dapat gambar ya setengah. Jadi jawabannya sederhana, tapi sudah terlanjur muter-muter bahas sampai ruwet. Banyak hal yang ya memang hanya itu maknanya, tidak harus didalami terlalu rumit. Nah, ini tipe kuesioner. Mungkin ada ya yang penggemar filsafat yang tipenya kuesioner, karena terlanjur seneng dengan filsafat yang kayak Sokrates kemarin apa-apa dipertanyakan, terus kamu jadinya bingungi dewe. Ono apa-apa ditanyakan, ini hakikatnya apa ya Pak? Apa maknanya kira-kira mau ngaji kok hujan deras itu? Artinya apa? Ya kamu bahas ruwet-ruwet ya. Kalau mau ngaji hujan deras artinya kalau kamu naik motor ya pakai jas hujan. Kalau jalan kaki ya pakai payung, kan sesederhana itu saja. Kok Pak Faiz datang hujannya terang? Ya kebetulan saja. Ya kadang maknanya kan jadi aneh-aneh. Biasa saja. Tidak banyak hal yang harus sampai kamu teliti sedalam itu. Bahwa kritis analitis itu penting, tapi kan ya milih-milih. Kamu harus ngerti prioritas. Mana yang memang penting harus dibahas mendalam, mana yang biarkan saja mengalir. Nah yang terakhir ini kelompok orang stoik, ini yang kita bahas malam hari ini. Stoik itu terkenal tangguh secara mental. Kalau teman-teman belajar stoik, mempraktekkan stoik, itu nanti jadi orang yang kuat menghadapi apapun dalam hidup. Meskipun ada kelemahannya, tentu saja. Orang stoik ini ibaratnya sepak bola, dia kalau ndak back ya penjaga gawang. Dari sisi keluar, dari sisi hubungan dengan orang lain dan yang sejenis itu agak tawar. Jadi dia agak misterius. Emosinya ndak terlalu kelihatan, itu orang stoik. Kita kadang menyebutnya, wah orang ini tenang sekali. Ya dari sisi itu kita baca dia orang tenang. Tapi dari sisi dia agak misterius, agak ndak kelihatan emosinya, itu kadang-kadang membuat kita ndak nyaman kalau bergaul dengan orang kayak gini. Kita bergaul dengan orang yang kalau seneng ndak kelihatan, kalau sedih ndak kelihatan, kan ndak enak. Jadi kamu sudah ndagel capek-capek, dia biasa saja, itu ndak tersentuh. Waktunya sedih ada berita ini loh teman kita sakit, ada teman kita meninggal. Ya hidup memang begitu, ada yang sakit, ada yang meninggal, itu kan ndak enak, ndak nyaman. Jadi dari sisi mental tangguh luar biasa. Tapi kadang-kadang dari sisi pergaulan sosial itu rasanya ndak terlalu menyenangkan kalau ada orang agak flat begitu. Jadi orang yang emosinya kelihatan itu kan enak, kita tahu, oh dia marah ini mesti, oh dia tersinggung, ya kita bisa bersikapnya enak. Tapi kalau punya teman misterius kan susah. Ini temanku ini tersinggung, marah, apa biasa, enggak tahu saya. Wajahnya datar terus. Dia seneng apa sedih enggak kelihatan. Itu mewek senyum atau mewek sedih itu podo wae. Nah ini ya coba deh kamu. Itu kelemahannya stoik. Dari sisi mental tangguh enggak masalah.
Makanya di buku itu disarankan kalau mungkin teman-teman orang yang sudah tangguh seperti stoik, tidak masalah kok mengungkapkan yang kita rasakan. Wah, saya sakit ini, hati saya tidak apa-apa. Biasa saja orang hatinya sakit. Dan juga sadari bahwa orang lain juga perlu ditanggapi, perlu diapresiasi. Tidak hanya urusan kekuatan batinmu. Baik. Nah, malam hari ini kita ambil stoik sebagai perspektif karena ketika kita patah hati, ya tentu saja kita perlu ketangguhan jiwa. Maka perspektif-perspektif stoik penting kita pertimbangkan. Bagi stoikisme, tujuan hidup itu ya kebahagiaan. Eudaimonia. Eudaimonia itu bahagia dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kepuasan jiwa atau perkembangan jiwa, kemajuan jiwa. Nah, istilahnya eudaimonia karena berhubungan dengan daimon. Daimon itu sifat batin yang ilahiyah. Ini kalau disambungkan, berarti bahagia itu jiwa yang tambah maju, tambah berkembang, menghidupkan sisi-sisi ilahiyah dalam diri kita sehingga kita puas. Sisi-sisi ilahiyah itu ya tentu saja kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau kita jadi orang baik, jadi orang yang benar, itu kita sedang menghidupkan sisi ilahiyah kita. Dan ini membahagiakan, membuat kita puas. Kalau kepuasan kita sumbernya ini, itulah kepuasan yang sejati, itulah namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan kesenangan karena tujuan kita tercapai atau kita mendapat kenikmatan. Tapi bahagia itu kepuasan ketika kita bisa melakukan kebaikan, menghidupkan kebenaran. Inilah bahagia versi stoikisme yang dikenal sebagai eudaimonia. Ini mirip dengan gagasan-gagasannya Aristoteles dan juga Socrates. Cirinya orang bahagia itu jiwanya puas karena melakukan yang terbaik yang dia mampu. Kalau di kitab-kitab para filosof muslim itu pakai istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu jiwa yang tenang sudah, yang sudah sakinah. Tapi sakinahnya karena sudah melakukan kebaikan. Tidak hanya kebaikan, tapi sudah memberikan yang terbaik dari dirinya dalam kebaikan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau bagi kelompok epikureanisme yang dikenal agak hedonistik, bahagia itu ya karena kesenangan dan ketenangan. Tapi bagi kelompok stoik, bahagia itu bukan karena kesenangan atau ketenangan, tapi karena kebajikan. Namanya arete. Kalau ketenangan ataraksia. Kalau kesenangan itu hedonia. Makanya orang yang hanya mencari senang namanya orang hedon. Dulu kena kita bahas hedonisme. Kalau versinya kelompok epikureanisme, Epikuros dan kawan-kawan, ya bahagia itu kita senang terus puas dan tenang. Tapi kalau kelompok stoik, keywordnya bukan pada senang atau tenangnya, tapi keywordnya pada kebajikannya. Kalau hanya kesenangan dan ketenangan, bisa saja orang setelah melakukan hal buruk, dia senang, terus tenang saya. Ada orang tertentu kan begitu. Maka kata kelompok stoik, enggak. Kuncinya kebahagiaan itu jangan hanya pada kesenangan dan ketenangan, tapi pada kebajikan. Yang menenangkan dan menyenangkan kita itu harusnya kebaikan. Kok melakukan kebaikan kita jadi gelisah, tidak tenang, atau kita tidak merasa senang sama sekali, ya berarti jiwa kita perlu di-upgrade lagi. Level jiwa kita memang masih perlu lebih ditinggikan lagi. Nah, ini kuncinya kebahagiaan.
Nah, ada lagi teori yang mungkin menarik dari kelompok Stoik, namanya Stoic Triangle of Happiness. Segitiga kebahagiaan versinya kelompok Stoik. Kuncinya apa bahagia itu? Yang pertama virtue tadi, kebajikan. Yang kedua kontrol. Dan yang ketiga responsibility, tanggung jawab. Orang itu bisa bahagia kalau dia baik. Yang kedua kalau dia tahu mana yang bisa dia kontrol dan mana yang tidak. Yang tidak bisa dia kontrol ya sudah dilepaskan. Yang bisa dia kontrol dia jalankan. Jadi belajar itu dalam kontrol kita. IP tinggi di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita kontrol belajar, ya sudah kita kelola sisi yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya kita pasrah. Namanya tawakal kalau dalam agama. Nah, ini namanya kontrol. Jadi selain kebaikan, kita juga harus tahu mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak. Kita itu kadang-kadang sedih, gelisah, stres, padahal tentang hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kesadaran mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak, ini penting. Kalau kegelisahan kita karena yang tidak bisa kita kontrol, obatnya sulit. Satu-satunya jalan ya hanya penerimaan. Nah, untuk hal yang bisa kita kontrol, ya harus kita kontrol secara serius, kita jalankan secara serius. Yang bisa kita kontrol perasaan kita. Perasaan dia di luar kontrol kita. Nah, kalau kita jatuh cinta, ayo fokus ke yang kita rasakan. Ini yang bisa kita kelola. Tindakan kita yang bisa kita kelola. Responnya orang, perasaan orang, tindakan orang itu kan di luar kontrol kita. Karena kalau kita ngerti rumus-rumus yang seperti ini, hidup jadi lebih mudah. Kok saya cinta kamu, kamu tidak cinta aku sih? Oh iya sih, cintamu padaku kan bukan kontrolku, ya memang urusanmu. Tapi cintaku padamu urusanku. Meskipun kamu tolak, aku tetap mencintaimu, kamu mau apa? Nah, ini berarti kamu sadar ada yang dalam kontrolmu, ada yang tidak. Cintaku padamu dalam kontrolku, jadi aku hidupkan terus pun ya tidak masalah, wong itu kontrolku. Kegalauan kita kan biasanya tidak tentang yang bisa aku kontrol, tapi tentang yang tidak bisa kita kontrol. Akhirnya ya kita berlarut-larut sedihnya. Padahal jawabannya sederhana, itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu sedihkan seperti apapun, ya solusinya satu-satunya jalan, ya terima saja, wong di luar kontrolmu. Ini sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga, responsibility. Responsibility itu ya kalau memang dalam kontrol kita, kita jalankan sebaik mungkin. Biar nanti tidak menyesal. Wah, harusnya kemarin aku baik padamu ya. Kenapa kemarin aku menyia-nyiakan waktu? Ya sekarang diputus, nangis kamu. Itu kenapa? Kamu kurang responsibel tadi. Gitu loh. Padahal kamu tahu kamu harusnya melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang sukses pun kamu kurang puas karena belum total memberikan effortmu kemarin. Coba aku lebih serius lagi. Ya sekarang lulus sih. Coba aku lebih serius. Itu mungkin lulusnya tidak sekedar lulus, tapi lulus dengan cum laude, lulus dengan pujian dan lain sebagainya. Nah, ini responsibility, membahagiakan. Jangan eman-eman energimu untuk melakukan kebaikan yang ada dalam kontrolmu. Jangan eman waktu, eman tenaga kalau itu memang kebaikan. Karena akan membuahkan kebahagiaan. Kita kan sering tidak bahagia gara-gara belum memberikan yang sepenuhnya. Kalau sudah memberikan yang sepenuhnya, kadang-kadang memang bisa gagal. Tapi kita puas. Ya sudah Pak, kalau hasilnya begitu. Wong saya sudah maksimal mengusahakannya. Kita puas sudah. Kebahagiaan itu di situ. Ketenangan, kepuasan kita setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Hasilnya apa kita terima. Itu kalau dalam bahasa agama ya kita tawakal sudah.
Alhamdulillah kalau hasilnya luar biasa. Kalau tidak pun kita siap. Baik, ini teori dari Stoik. Kamu boleh cari dalilnya, Qur'annya, banyak yang mendukung konsep semacam ini. Kita lanjutkan. Nah, ini juga konsep dari Stoik, namanya cardinal virtues. Kebajikan yang utama. Ini mbahnya kebaikan. Semua kebaikan turunan dari 4 kebaikan ini. Tadi kan salah satu sumbernya orang bahagia itu baik. Virtu, kebajikan. Nah, kebajikan yang pokok itu ada 4. Yang pertama wisdom, yang kedua temperance, yang ketiga justice, yang keempat courage. Jadi wisdom itu kebijaksanaan, tahu mana baik, mana buruk. Temperance itu kesederhanaan yang moderat, kemampuan mengendalikan diri, mengenali diri. Kemudian justice. Justice itu keadilan, kebijaksanaan moral, impartiality, tidak berpihak. Dan yang keempat courage. Courage itu berani. Jadi tidak pengecut, tidak lari dari gelanggang. Siap menghadapi ujian apapun dalam hidup. Kalau kita punya 4 karakter ini, ya insya Allah kita terbawa ke ranah kebahagiaan. Orang itu yang tidak wisdom sulit bahagia. Yang hidupnya berlebihan, tidak sederhana, tidak moderat, pasti juga ketemu banyak kepahitan-kepahitan. Apalagi yang tidak adil. Apalagi yang tidak berani menghadapi hidup. Makanya ini disebut cardinal virtues. Kebajikan-kebajikan pokok. Nah, sebelum kita masuk ke patah hati ya, ini saya banyak sekali ditanya ini tentang Stoik. Apakah Stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temanmu, terus temanmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja. Pasti ada positifnya kok, enggak apa-apa. Pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu. Memproyeksi citra yang positif, padahal ya kita tidak merasa positif. Jadi, kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu. Singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf. Jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu. Mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik Stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Jadi memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung, dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang Stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi Stoik menurut saya ya yang tak gambar itu.
Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar diterima. Kalau sudah diterima dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof Stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya. Ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik, oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri. Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita, ya kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Baik, sekarang kita mulai, sudah setengah babak ngajinya, masih pengantar. Kita awali dari sini ya, untuk mengobati patah hati bagi mereka yang patah hati. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakitnya. Nah ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada pola فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Lah ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola, misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng terus. Ini sudah sunnatullah. Ada sedih, ada senang. Kemarin senang-senang berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola.
Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Ini mesti nanti ada efeknya, yuk harus siap-siap. Jadi, saat ini kita bertemu tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Aku harus siap. Sekarang kita hidup pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Oke, jadi yang pertama ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan. Kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah. Apapun pola hidup ini mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian ayo membangun kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang. Berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cintai. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah. Mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya, itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Jadi meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin, ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya
jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak. Baik, jadi ini cara menyikapi pola-pola. Nah, sekarang cara menyikapi patah hati. Ini agak panjang kalau ini ya. Kita bahas satu-satu. Tipsnya dari kelompok Stoik. Yang pertama, masih seperti pola tadi ya. Ayo kita sadari kenyataan hidup. Dalam hidup ini, kata Marcus Aurelius, ada yang hadir, ada yang keluar dari keberadaan. Beberapa dari apa yang pernah ada sekarang sudah hilang. Perubahan dan perubahan terus-menerus mengubah dunia. Seperti perkembangan waktu yang tak henti-hentinya mengubah keabadian. Jadi ini ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi dan lain sebagainya. Itulah hidup. Kan banyak momen ketika orang terus putus cinta, patah hati itu mengungkit-ungkit, dulu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Kamu kok berubah tidak seperti dulu? Nah, jawabannya apa? Loh, hidup memang berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Selalu ada perubahan. Jadi longgarkanlah hatimu kok tiba-tiba menerima pasanganmu berubah. Ya memang di antara pola hidup tadi ada perubahan. Kok dilalah ya perubahannya ke arah yang pahit bagi kamu. Ya itu nasibmu sudah. Jadi, tapi dari aspek perubahan yang pasti terjadi ya kamu harus akui. Hidup ini mesti berubah. Nah, jadi ini untuk meringankan hatimu. Oh iya ya memang, kenapa kok sekarang perasaannya berubah padaku? Ya memang hidup ini hakikatnya perubahan. Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Tidak usah kamu pertanyakan. Ya kemungkinan perubahannya ke arah yang tidak bisa kamu kontrol. Sehingga kamu sekarang kecewa. Ini rumus pertama. Kalau teman-teman merasa kaget dengan momen kok tiba-tiba dulu kita bersama, sekarang kita berpisah. Memang hidup ini penuh dengan perubahan. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Sayangnya kebersamaan kita pisahnya cepat. Kan cuma itu saja. Yang lain durasinya panjang. Kalau kita durasinya pendek, akhirnya putus. Sederhananya kan begitu. Jadi kamu lebih longgar hatimu. Tidak harus terlalu membebani perasaanmu. Yang kedua, masih dalam konteks sadari kenyataan hidup. Kalau ini dari Epictetus. Ini menarik ya, filosof Stoik itu. Marcus Aurelius itu kaisar. Kalau Epictetus ini Buddha. Jadi pengikutnya aliran ini dari kaisar sampai Buddha. Kata Epictetus begini, saat engkau mencintai sesuatu, tempatkan di hadapan dirimu posisi yang berlawanan. Apa salahnya saat engkau mencium anakmu, engkau bisikkan dengan suara lirih, besok kamu pun juga akan mati. Dan kepada temanmu, besok kamu yang akan pergi atau aku yang akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Nah ini menarik. Kalau pas kamu lagi hangat-hangatnya pacaran, terus kamu bilang, pada saatnya ya tetap kita akan berpisah. Ini kan sama-sama latihan kuat-kuatan ini. Jadi kita kan selalu kalau sedang begitu kan kita bilangnya kita akan bersama selamanya. Tidak bisa. Mesti kita akan berpisah. Polanya memang sudah begitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, makanya bahkan itu kan contohnya anak-anak sama sahabat. Karena biasanya ini kan paling mengikat kita. Anak itu apalagi. Kalau kita dibilang anak kita besok akan mati, itu kita kan nggak terima rasanya. Tapi ya memang begitu, wong dia manusia.
Ini kan persis cerita sufi itu. Suatu ketika ada seorang sufi yang mengunjungi seorang raja. Yang raja ini karena sangat takzim pada sufi ingin belajar. Karena sufi ini tidak bisa lama, raja itu, wahai sufi, saya diajari satu saja wawasan. Yang ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk kerajaan saya, untuk semua orang. Nah, terus sufi ini cuma bilang satu kata. Ya sudah, kalau cuma minta satu wawasan saya bisa lah. Saya beritahu ya, ini hakikat yang paling sejati dalam hidupmu, kata sufi ini. Apa? Besok anakmu pasti mati. Oh, itu rajanya marah. Sufinya dipukuli, kok bisa kamu disuruh memberi wawasan yang bagus malah mengutuk anakku. Kata si sufi, loh yang mengutuk siapa? Bukankah anakmu besok pasti mati? Wong dia manusia. Apa ada manusia yang tidak mati? Semua manusia mesti mati. Jadi kebenarannya memang begitu. Terus dikritiklah raja ini oleh si sufi. Tadi kamu minta kebenaran padaku. Saya beritahu kebenaran kok kamu tidak terima. Telingamu kok tidak kuat. Padahal memang kebenarannya memang begitu. Nah, ini cerita ini sebenarnya untuk mengingatkan kita, kadang-kadang kebenaran itu memang pahit. Tapi kenyataannya memang begitu. Makanya tadi saran pertama, ayo siap. Ayo disadari kenyataan hidup ini. Jangan kaget, bahkan dengan orang yang paling kamu cintai pun, ya mesti salah satu akan saling meninggalkan. Ya paling tidak kan nanti salah satu meninggal. Mesti yang satu meninggal terus yang lain sendirian, mesti begitu. Kalau meninggal bareng malah tidak enak. Meninggal bareng itu kalau tidak kecelakaan ya tragedi apa. Mending gantian saja. Jadi momennya mesti pahit itu kalau bersama-sama. Dan saling meninggalkan. Baik, itu kenyataan hidup. Makanya yang kedua ini kalau di Epictetus ya tidak ada salahnya loh kalau kamu sambil misalnya memeluk anakmu atau salaman dengan sahabatmu, sambil kamu sadari, anakku ini ya manusia, besok pada akhirnya ya meninggal mati. Sahabatku ini akrab sih, tapi pada saatnya ya kita berpisah, entah aku berangkat duluan atau dia berangkat duluan. Nah, ini latihan menguatkan batin kita, ini versinya orang Stoik. Jadi kalau kalian sudah punya kekasih, ya sambil berdua disadari. Mungkin kalau ada momen berdua, yuk kita sadari bersama bahwa pada saatnya kita akan berpisah. Tidak boleh protes, memang sunnatullahnya begitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, ini masih dari Epictetus. Ini untuk menguatkan kita. Kata Epictetus begini, apa yang engkau cintai bukanlah milikmu. Itu diberikan kepadamu saat ini. Bukannya tidak akan diambil lagi, juga tidak diberikan padamu untuk selama-lamanya. Seperti buah ara. Buah ara itu seperti buah delima. Kalau dalam bahasa Arab namanya buah tin. Rasanya manis. Yang diberikan kepadamu atau seikat buah anggur pada musim tertentu dalam setahun. Jika engkau menginginkan buah ini di musim dingin, engkau bodoh. Jika engkau menginginkan putra atau temanmu ketika dia tidak lagi diizinkan untukmu, tidak lagi jadi jatahmu, engkau harus tahu bahwa engkau seperti orang menginginkan buah ara di musim dingin. Jadi rasa cinta, orang yang kita cintai, peristiwa mencintai, semuanya hakikatnya adalah pemberian, anugerah, dan ada durasinya. Jadi ada waktunya. Kalau memang belum waktunya, ya tidak akan muncul. Kalau sudah habis durasinya, ya tidak akan mampu kita mempertahankannya. Jadi baik rasa cinta maupun yang dicintai maupun peristiwa mencintai itu sendiri, segalanya ada waktunya.
Kalau di luar waktunya kok kita inginkan, ya tidak akan nyampe. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Kalau memang sudah dekat, waktunya ketemu, ya akan ketemu. Kan begitu logikanya. Kalau belum waktunya ketemu, ya tidak akan ketemu. Jangan-jangan jodohmu belum lahir misalnya. Kamu minta-minta, kamu berdoa, ya tidak ketemu-ketemu. Kok lama sekali tidak ketemu, ya Allah, ya jodohmu belum lahir. Jadi cintamu bukan milikmu. Cinta itu sendiri kan juga pemberian. Termasuk yang sulit kita kontrol, bukan bagian dari kontrol kita, itu cinta. Kita kan tidak bisa merancang, saya harus mencintai dia sajalah, tidak usah mencintai, itu kita tidak bisa. Rasa cinta itu muncul tiba-tiba. Kadang-kadang tidak kita prediksi. Loh, saya itu bareng sama dia sejak semester 1 sampai semester 7. Ketika nggarap skripsi baru ada rasa pada dia. Kok tidak kemarin-kemarin? Ya karena itu anugerah dari Allah. Jadi tidak bisa kita rencanakan, saya pengennya jatuh cinta dengan yang dekat-dekat rumah sajalah biar tidak high cost misalnya. Kan tidak bisa. Gitu loh. Ya jatuhnya pada dia, anugerahnya Allah, hubungannya dengan dia, dengan durasi waktu tertentu pada waktu tertentu. Maka kata Epictetus, ya segalanya ada waktunya. Kok ternyata kita ditakdir berpisah, mungkin memang waktunya sudah habis. Durasinya sudah selesai. Nah, ini untuk menguatkan kita ya. Jadi kalau kamu nanti patah hati, ya jangan-jangan ini durasinya memang sudah selesai. Jadi biar nggak terlalu sedih lagi. Apa-apa itu ada siklus, ada polanya. Makanya sindirannya Epictetus, kalau kita menginginkan buah ara di musim dingin, ya sampai stres pun tidak akan ketemu. Kenapa? Bukan waktunya. Ini nasihat kedua. Nasihat ketiga tadi ya. Yang kedua, kita sadar kenyataan hidup. Yang ketiga ini, kita sadari cinta kita hakikatnya bukan milik kita. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, cinta dan ingin memiliki itu apa setara? Ya enggak, karena bahkan cinta itu sendiri ternyata di luar kontrol kita. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, mahabbah itu bagian dari ahwal. Ahwal itu anugerahnya Allah. Rasa cinta pada Allah itu ya hakikatnya anugerahnya Allah sendiri. Batin kita itu tidak bisa. Orang itu dipaksa mukul bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Mbok kamu cinta padaku dong. Ini kalau memang tidak cinta ya tidak cinta. Karena rasa itu muncul ya bagian dari anugerahnya Tuhan. Makanya ada kalimat cinta itu anugerah. Baik, ini nasihat selanjutnya. Ada lagi nasihat. Ini mirip tadi ya, antara yang dalam kontrol dan di luar kontrol. Kebahagiaan dan kebebasan, masih kata Epictetus, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Berarti di luar kendali kita. Hanya setelah kita pahami aturan mendasar ini dan belajar membedakan antara apa yang kita bisa dan tidak bisa kita kendalikan, ketenangan batin dan keefektifan hidup menjadi mungkin. Ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada kunci penting dalam hidup ini. Kita harus sadar mana yang dalam kuasa kita, mana yang di luar kuasa kita. Seperti cinta tadi, itu kan bagian dari yang di luar kuasa kita. Mana cintamu yang kemarin? Wah, sudah diambil sama yang punya cinta. Sekarang ganti cinta ke yang lain. Bisa saja begitu momennya. Tapi memang perasaannya orang lain di luar kuasa kita. Kalau kita menyedihi itu atau menggalaui itu, ada enggak ya bahasa Indonesia menggalaui itu?
berarti kita ya akan kesulitan keluar dari rasa sedih. Karena ini, karena apa? Tidak ada jalan keluarnya, karena di luar kuasa kita. Apalagi urusan perasaan. Seperti saya jelaskan tadi, ya kalau urusan perasaan tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa sedih itu kan orang bilang, mbok jangan sedih. Lah ini sudah sedih. Kok tidak boleh sedih? Wong ini rasa. Mbok jangan tersinggung, gitu aja tersinggung. Lah saya sudah tersinggung ini. Jadi sulit rasa itu diatur seperti kita ngatur yang dalam kontrol kita. Jadi ini kunci hidup bahagia. Kita harus tahu mana yang ada dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Kita tidak mungkin ngontrol tangannya para netizen untuk ngomong jelek-jelek. Tapi kita masih bisa ngontrol tangan kita untuk bisa posting yang baik-baik saja. Kalau kita sedih dengan yang di luar kontrol kita, wah netizen ini kok gitu ya sekarang isinya. Ya kita akan sedih, galau, dan kesulitan sendiri. Karena di luar kontrol kita, ya sudah itu di luar kontrol saya. Yang bisa saya kontrol apa? Tanganku sendiri. Nah, ini penting biar kita bahagia. Karena sekarang banyak orang yang sedih tanpa alasan gara-gara rajin baca medsos. Begitu baca medsos darah tingginya naik. Mbok ya tadi ndak usah baca yang seneng-seneng saja. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini masih tentang yang di luar kuasamu. Kata Epictetus lagi, ini sering dikutip orang. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Kenyataannya saya ditolak. Wah, kenyataannya saya diputus. Mau gimana lagi, saya terima. Itu lebih menenangkan. Yang paling tidak menenangkan, kita tidak terima dengan yang sudah terjadi. Ini stres double-double kamu. Wong sudah jelas kenyataannya pahit, kamu tidak mau ngakui bahwa itu pahit. Nah, itu sulit sudah. Kayak kamu minum jamu, pahit enggak? Enggak kok, saya kuat. Ya wis, orang enggak akan iya. Ya kalau pahit bilang saja pahit. Kalau memang sulit bilang saja sulit, enggak masalah. Terima saja, akui saja. Tinggal kamu tata ke depannya segala yang ada dalam kontrolmu. Kan cuma itu saja. Yang di luar kontrolmu ya dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, memang rumusnya harus tahu yang dalam kontrol dan yang di luar kontrol. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini. Ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Ini saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Jadi ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario.
satu adegan dari hidup kita, bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, "Pak, salah saya apa, Pak? Dapat nilai D." Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita, yuk, ya tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Ya. Sekarang ada yang 12, ada yang 8. Oke ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, tidak terhitung. Tidak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2 loh, masih panjang. Tidak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini, masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah ini penting, makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Marcus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja, ya pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Lanjut hidup. Jadi ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah seneng? Hujan-hujan, wah seneng hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh itu motor itu sudah banter-banteran mesti. Seolah-olah air itu akan membunuhmu. Padahal cuma air. Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Pikiran itu kan jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini, kan beda. Kamu di lampu merah dibel orang dari belakang. Itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok, karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca, wah orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Oh, kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi
Terima kasih loh ya, saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu nganggap dia, wah menyusu-nyusu kamu kan, kamu terus nganggep orang kok ndak sabaran, wong masih merah kok masih ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah, ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidupmu. Baik, ya setelah pikiran terkendali, kendalikan dirimu. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi Zamrud dan mempertahankan warnaku, kata Markus. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi Zamrud dan mempertahankan warna kita. Ini mengendalikan diri kita. Nah, terus Marcus Aurelius kemudian menasehati kita. Rintangan dalam hidup itu hakikatnya adalah jalan. Meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi. Karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan. Hambatan menjadi petunjuk jalan. Jadi ini menurut saya lagi-lagi cara membaca. Kamu tidak terhalang, hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Jadi halangan itu jangan kamu baca sebagai rintangan, baca saja sebagai tantangan yang harus kamu taklukkan. Pak, saya cinta dia, Pak. Tapi orang tuanya kok tidak setuju, Pak. Ya, alhamdulillah orang tuanya masih sadar. Enggak, ya, enggak, maksudnya ke sini. Kalau Markus itu maksudnya kalau ada halangan seperti itu, yaitu tantanganmu untuk ditaklukkan, bukan halanganmu. Kalau halangan itu kan harga mati. Cintaku terhalang, selesai. Tapi kalau cintaku mendapat tantangan, harus ditaklukkan. Ya gimana caranya orang tuanya terus jadi suka padamu dan setuju. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kamu lewati. Jembatan itu kan untuk dilewati, tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampaui itu, taklukkan itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampaui. Patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini jalan kesuksesanku. Nah, harus aku taklukkan. Aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses meskipun tanpa kamu. No, ini jadi rintangan, jadi jalan. Kesulitan jadi pendorong untuk kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Terus hati-hati juga jangan memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membangkitkannya dalam diri kita. Kadang-kadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita blunder. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Sebabnya sih kamu misalnya diputus sama pasanganmu, terus kamu saking marahnya ngamuk-ngamuk. Kamar kos kamu acak-acak, motormu kamu banting-banting. Setelah itu kamu duduk sendirian, ternyata biayanya besar, patah hati.
Salahmu sendiri, kamu yang memperparah keadaan. Gitu loh. Mbok tadi jangan lepas kontrol, kamu masih aman. Tapi karena kamu lepas kontrol, maka kata Markus berapa kadang-kadang lebih besar biayanya, konsekuensinya, kemarahan dan kesedihan dibandingkan sebabnya. Kadang-kadang cemburu tanpa alasan, padahal belum diputus itu kamu masih curiga saja. Tidak beneran, itu kamu sudah marah-marah, banting-banting piring, kamu sudah ngomong yang jelek-jelek. Ternyata salah paham. Lah itu kan sebabnya sepele, tapi yang kamu lakukan di luar kontrol malah memperparah keadaan. Semula tidak ada apa-apa, jadi putus beneran. Nah ini yang sering kita. Maka hati-hati dengan diri yang tidak terkontrol. Memang kuncinya mengendalikan diri. Kalau ini agak keras dari Epictetus, jangan cengeng. Jadi ini ada kalimat di bukunya itu, kami menangis kepada Tuhan, bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini. Itu dimarahi sama Epictetus, bodoh. Apa kamu tidak punya tangan? Apa Tuhan lupa memberimu sepasang? Maksudnya apa? Potensi, kualitas, kompetensi, fasilitas hidup kita masih lengkap. Wong tinggal mengubah sudut pandang. Wong tinggal menguatkan diri sebentar saja kok ndak kuat. Kok mengeluh pada Tuhan, gimana aku bisa keluar dari situasi ini. Kamu belum berkurang sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Kamu masih utuh sebagai dirimu yang kemarin. Tidak ada yang berkurang. Kemarin kamu bisa apa, sekarang kamu masih bisa. Kemarin kamu mampu apa, sekarang kamu masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang. Maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kamu masih bisa tegak seperti dulu. Tinggal kamu sembuhkan sakit hatimu. Kan cuma itu saja masalahnya. Tidak usah dibawa kemana-mana. Jadi ini sudah mulai agak keras Epictetus ini. Sudah dinasihati sejak tadi kok masih ngayal, masih sumpek saja. Ya wis, kalau begitu apa sih yang kurang dari dirimu kalau patah hati? Yang sederhananya begitu. Apa dari kamu cerdas terus jadi tidak cerdas lagi? Apa dari kamu pinter jadi tidak pinter lagi? Apa dari kamu semula bisa nyetir mobil gara-gara patah hati tidak bisa nyetir mobil sekarang, Pak? Apa tidak apa-apa begitu? Maka jangan cengeng lah, kata Epictetus. Kamu itu kuat kalau mau, kamu hebat kok. Hanya saja ketika kamu cengeng, terlalu manja, ya kamu lama tidak bangkit-bangkit, tidak move on. Ayo bangkit. Bila perlu ini ditambahi oleh Markus, jangan malu minta bantuan. Tidak apa-apa. Kalau butuh teman ngobrol, teman curhat, di sekelilingmu banyak. Kamu tinggal milih. Kok diputus pasanganmu, tidak usah khawatir. Di sekelilingmu banyak yang bisa kamu sandari. Temanmu, sahabatmu, atau kamu cari yang lain juga insya Allah ada. Asal kamu tidak menutup diri. Jangan malu bertanya. Kata Markus begini, jangan malu saat membutuhkan bantuan. Engkau memiliki kewajiban untuk dipenuhi seperti seorang prajurit di tembok pertempuran. Jadi bagaimana jika engkau terluka dan tidak bisa memanjat tanpa bantuan prajurit yang lain? Jadi manfaatkanlah teman sekelilingmu, orang-orang yang mencintaimu di sekelilingmu sebagai sandaran. Tidak masalah. Jangan malu. Jangan gengsi. Patah hati bukan aib, bukan dosa. Tidak apa-apa. Jadi biasa saja. Itulah dinamikanya orang hidup, kan memahaminya begitu. Hidup itu naik turun seperti itu. Terus, nah ini lanjutannya. Ini kalau masih tidak sembuh-sembuh sakit hatinya. Kenapa kok sakit sekali? Nah itu terus disindir oleh Marcus Aurelius. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu,
rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan lenyap. Dimarahi sekarang sama Marcus Aurelius. Kok kamu mau bersakit-sakit lama? Sakit atau tidak sakit itu kan tergantung dirimu. Apalagi sakit hati, bukan sakit fisik. Itu kuncinya ada di kita kok. Ada teman yang secara sengaja ngomong nyelekit biar kita tersinggung. Itu tersinggung atau tidak itu kan bisa kita atur. Loh, kamu melecehkan aku ya? Andalah aku tidak tersinggung kok. Oh, itu tambah mangkel itu yang melecehkan. Kenapa? Sakit dan tidak sakit ada dalam diri kita. Kita terima atau tidak. Kalau tidak kita terima ya sudah. Beres. Jadi kalau kamu bilang, wah kok rasanya sesakit ini, ya sudah kamu singkirkan rasa sakit itu. Kamu bergeraklah maju lagi, move on lagi. Jadi kalau ada yang mengeluh begitu, dalilnya pakai Marcus Aurelius ini. Sakit sekali tapi Pak rasanya ya enggak apa-apa. Atau mengeluhkan pasanganmu, kenapa kok dia jahat sekali, kok dia mengingkari janjinya, kok dia setega itu dan seterusnya. Lagi-lagi dibantu Marcus untuk menjawabnya. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, tanyakan pada dirimu hal ini. Apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Ya tidak. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia dan orang ini adalah salah satunya. Itu untuk menenteramkanmu ya. Jadi hal yang sama lakukanlah untuk orang yang jahat, orang yang tidak dapat dipercaya, atau orang yang rendah moralnya. Mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti ada beda-beda kelas moralnya manusia, akan lebih membuatmu toleran terhadap penghuninya. Jadi kalau kamu merasa dia kok jahat sekali padaku, dia kok begitu teganya padaku, kamu sadarilah, oh iya ya memang manusia itu ya macam-macam. Memang ada yang tipe kayak dia itu. Itu akan lebih menenteramkanmu. Jadi tidak mungkin di dunia ini orangnya tulus, semua orangnya baik, semua selalu ada orang-orang tertentu yang jahat, yang buruk, yang tidak tahu malu dan lain sebagainya. Ini lebih menenangkan kita. Jadi kadang-kadang kan kita protes, kok kamu bisa jahat padaku? Oh, ya memang mungkin dia tipe yang begitu. Nah ini jawabannya kalau ada yang tanya, kenapa kok dia jahat sekali? Nah lanjutannya, lah terus dia sudah mengecewakanku, dia sudah menyusahkanku, aku sekarang harus bagaimana setelah putus? Nah ini sebenarnya pembahasan lebih menarik itu setelah putus terus harus bagaimana? Bukan bagaimana rasanya putus. Kalau menurut Marcus begini, merasa sayang kepada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati, tidak lama lagi. Semua orang kan mesti mati. Dan di atas itu semua, mereka tidak benar-benar menyakitimu. Mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih. Sederhananya, ya kita tetap baik kepadanya. Kenapa? Karena kita manusia. Di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun karena dia statusnya manusia. Jadi aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan. Yuk, cara menyayanginya mesti beda. Kalau kemarin cara menyayanginya pakai nraktir, pakai apel dan lain sebagainya, sekarang lebih irit. Jadi
Tidak perlu high cost, tapi tetap ada rasa menyayangi. Dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu tidak jahat-jahat amat. Anggap saja mereka itu mendidik kita untuk jadi lebih tangguh. Buktinya apa? Kita masih bisa tegak hari ini. Nah, jadi mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk milih. Jadi maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri. Jadi kalau ada yang tanya terus aku bagaimana, ya tetaplah sebagai manusia kita tetap harus saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kalau masih ngeyel saja, gimana saya melanjutkan hidup tanpa dia? Dimarahi sekarang oleh Markus, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Engkau pasti akan menghadapinya jika perlu. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini. Kalau sudah patah hati kan kadang-kadang gimana aku melanjutkan hidup tanpa dia? Bisa, tidak usah khawatir. Kayak kamu dulu belum kuliah terus mau masuk kuliah kan kamu, bisa ndak ya Pak saya kuliah itu, saya itu. Ternyata dijalani ya bisa, bahkan sekarang ya ndak blek. Jadi ternyata bisa, kamu membayangkan mungkin yang baru menikah dulu mikirnya panjang, gimana menikah itu saya ndak bisa ini, ndak bisa itu. Dijalani ya ternyata ya bisa. Merantau keluar kota selama ini bareng orang tua terus, sekarang kuliahnya di Jogja sendirian. Mungkin awalnya kamu mikir, bisa ndak ya aku hidup sendirian. Oh, buktinya sekarang bisa. Jadi bahkan kalau disuruh pulang kampung sekarang agak males-malesan. Khawatir ditanya lulusnya kapan. Nah, bisa kok. Kata Markus, dengan alat yang sama yang kamu miliki, dengan cara berpikir yang sama, dengan gaya hidup yang sama, kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu. Apalagi ini. Hanya sekedar ditinggal pasangan. Nah, jadi kata Markus, bisalah. Dengan senjata yang sama, yang selama ini engkau miliki. Masih ada, ini yang terakhir. Terus aku dapat apa dari semua yang selama ini aku alami berdua? Ada yang paling penting yang kamu dapat, yaitu pelajaran pendidikan diri. Kata Markus, jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan. Jika ada sesuatu yang sulit merintangimu, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apapun itu. Pinter-pinterlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup, termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan. Disinilah nanti kita tidak akan menyesali kepahitan-kepahitan hidup yang kita alami, karena ternyata dia jadi sekolahan kita. Jadi dia jadi lembaga pendidikan kita. Jadi lulusan patah hati itu hatinya kuat tangguh. Nah, kita dapat pelajaran berharga dari situ. Ya, jadi kan ada yang alumni patah hati, ada yang alumni dapat nilai E, ada yang alumni kantongnya kempes terus, ada yang alumni itu kesulitan hidup kita kan seputar itu. Nah, kalau kita lulus dari situ, kita jadi manusia yang lebih tangguh. Bandingkan dengan orang yang hidupnya mulus, terus tidak pernah susah. Secara kepribadian, dia tidak akan tangguh. Makanya kalau kalian sering ikut lomba-lomba, bagi saya lebih berharga kalau kamu kalah, karena kamu latihan mentalmu. Kalau menang itu gampang secara mental, tapi kalah itu berat. Nah, kalau kamu terlatih kalah itu enak.
biasa kalah. Tapi kalau menang, alhamdulillah menang. Loh, yang sering membuat kita lepas kendali itu kan ketika kita kalah. Tapi kalau kita sudah tangguh di situ, apa sih kepahitan hidup yang harus saya alami? Yang paling pahit toh sudah saya alami. Kamu semakin tangguh. Kenapa? Karena kepahitanmu selama ini jadi mata pelajaran yang membuatmu keluar dari situ jadi lebih tangguh. Nah, ayo yang alami patah hati juga begitu. Jadikan momen patah hati ini sebagai sekolahan. Kalau kata Ki Hajar itu kan setiap tempat adalah sekolah, ya berarti setiap patah hati adalah pelajaran. Yang di situ kita belajar jadi manusia yang lebih tangguh, lebih sadar, lebih berkualitas.